Pernah nggak sih Anda kepikiran apa sebetulnya isi dari selembar surat utang? Nah, hari ini kita bakal bongkar sama-sama kode tersembunyi di balik arus kas instrumen pendapatan tetap. Yuk, kita mulai. Mungkin ya, banyak dari kita mikirnya obligasi itu simpel aja. Kita pinjemin duit, dapat bunga, terus di akhir modal kita balik, gitu kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik semua kesederhanaan itu, ada negosiasi yang super kompleks. Coba kita lihat lebih dalam. Setiap obligasi itu pada dasarnya seperti arena tarik tambang finansial antara si penerbit dan investor. Tiap klausul, tiap pasal di dalamnya itu dirancang dengan sangat hati-hati buat nentuin siapa yang nanggung risiko dan siapa yang bakal dapat untung. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling penting buat semua investor. Gimana caranya uang pokok kita kembali? Nah, ternyata jawabannya itu nggak cuma satu loh. Yang paling umum dan paling sering kita temui itu namanya bullet bond. Gampangnya gini, Anda terima bunga rutin, mungkin per 3 bulan atau 6 bulan, dan pas di akhir periode, jedar, semua pokok pinjaman Anda dibalikin sekaligus dalam satu pembayaran gede. Itu dia yang namanya bullet payment. Sekarang kita lihat lawannya, amortizing bond. Biar gampang, bayangin aja ini kayak cicilan KPR. Setiap pembayaran yang Anda terima itu isinya bukan cuma bunga, tapi juga udah termasuk sebagian dari pokok pinjaman. Jadi, utang pokoknya itu nyusut sedikit demi sedikit sampai akhirnya lunas. Terus beda utamanya apa dong? Jawabannya ada di risiko. Kalau di stretch bullet bond, risiko terbesar buat investor itu numpuk di paling akhir, karena kita nungguin satu pembayaran raksasa itu. Beda sama amortizing bond, risikonya lebih nyebar, karena dari awal kita udah mulai nerima cicilan pokoknya. Lebih aman kan? Terus ada lagi nih mekanisme cerdas yang namanya sinking fund. Anggap aja ini kayak celengan wajib buat si penerbit. Mereka harus secara rutin nabung duit di celengan ini buat nyicil lunasin sebagian obligasi sebelum jatuh tempo. Buat investor, ini kayak jaring pengaman ekstra yang bisa ngurangin resiko gagal bayar. Oke, itu tadi soal gimana pokok pinjaman kita dibalikin. Sekarang kita pindah ke bagian yang seru, bunganya alias kupon. Ternyata kupon itu nggak selamanya flat dan gitu-gitu aja loh. Contohnya nih, ada yang namanya floating rate note, atau biasa disingkat FRN. Nah di sini tingkat kuponnya itu nggak dipatok mati. Nilainya bahkan mengambang alias naik turun, ngikutin suku bunga acuan di pasar. Artinya apa? Kalau suku bunga lagi naik, kupon yang Anda terima juga ikutan naik. Ini semacam pelindung buat investor di tengah gejolak suku bunga. Ada lagi yang namanya step up coupon bond. Sesuai namanya, tingkat kuponnya itu bakal naik secara bertahap, kayak naik tangga. Jadwalnya udah ditentuin dari awal. Misalnya 2 tahun pertama kuponnya 3%, terus naik jadi 5%, dan seterusnya. Ini cara penerbit ngasih insentif buat investor yang mau megang obligasinya buat jangka waktu yang lebih lama. Dan variasinya itu, wah banyak banget. Ada kupon yang nilainya ngikutin inflasi, ada yang tergantung sama peringkat kredit perusahaan, bahkan ada loh yang unik banget kayak payment in kind. Di sini, bunga nggak dibayar pakai uang tunai, tapi dibayar pakai obligasi lagi. Kreatif banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling strategis, yaitu embedded options. Anggap aja ini kayak klausul bagaimana jika di dalam kontrak. Ini ngasih hak spesial, tapi bukan kewajiban ya, ke salah satu pihak kalau ada kondisi tertentu yang terpenuhi. Yang pertama, ada callable bond. Klausul ini ngasih hak ke penerbit buat memanggil atau bahasa gampangnya melunasi obligasi lebih cepat dari jadwal. Ingat ya kuncinya, ini haknya si penerbit bukan investor. Kenapa penerbit mau ngelakuin ini? Coba bayangin, ini tuh persis kayak kita merefinance KPR. Pas suku bunga di pasar turun jauh, kita pasti pengen ganti KPR lama kita dengan yang baru, yang bunganya lebih rendah kan? Nah, itulah gunanya callable bond buat penerbit. Sekarang, kita putar balik situasinya dengan putable bond. Kalau di sini, kendalinya ada di tangan investor. Anda sebagai investor yang punya hak buat menjual balik obligasi itu ke penerbit sebelum jatuh tempo. Jadi kelihatan kan permainannya di sini? Callable bond itu senjatanya penerbit pas suku bunga lagi turun, biar mereka bisa ganti utang dengan yang lebih murah. Sebaliknya, putable bond itu jadi kartu asnya investor pas suku bunga lagi naik, biar mereka bisa tarik duitnya dan diinvestasiin lagi ke tempat lain yang ngasih imbal hasil lebih tinggi. Benar-benar cerminan ekspektasi pasar. Terakhir, ada satu instrumen hibrida yang menarik banget, convertible bond. Ini ngasih hak ke investor buat nuker obligasinya jadi saham perusahaan. Ini bisa jadi skenario win-win. Investor dapat potensi untung dari kenaikan harga saham, sementara penerbit bisa nawarin kupon yang lebih rendah karena ada pemanis ini.
Oke, setelah kita lihat semua kerumitan ini, jadi sebetulnya apa sih inti dari semua ini? Apa pelajaran utamanya? Jadi begini, struktur arus kas obligasi itu bukan cuma detail teknis yang ribet, ini adalah bahasa negosiasi. Setiap struktur itu adalah cara buat ngebagi risiko, nunjukin ekspektasi soal suku bunga ke depan, dan yang paling penting, nunjukin siapa yang sebenarnya pegang kendali dalam sebuah transaksi finansial. Nah, sekarang giliran Anda. Dari semua fitur yang udah kita bahas tadi, mulai dari sinking fund sampai opsi callable dan putable, fitur mana nih yang menurut Anda paling cerdik atau paling menarik? Coba deh bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ya. Saya penasaran pengen tahu. Terima kasih banyak sudah menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan kami selanjutnya.